Siap, terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu semua, selamat malam di New York. Terima kasih Pak untuk kesempatan saya diberi untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Jadi saya langsung saja Bapak Ibu, kalau saudara sudah siap untuk dengar firman, mari saya ajak Bapak Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Roma pasal yang ke-8. Roma 8, saya baca ayat 28 sampai dengan ayat 30 ya, Bapak Ibu. Ayat-ayat yang sebenarnya kita udah sering baca, tapi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab mau untuk kita pahami bersama. Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu untuk kembali ke ayat 28. Eh, Kalau dalam bahasa Indonesia, Alkitab bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, Alkitab bilang, Indonesia bilang Allah turut bekerja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, Alkitab bilang all things work together. Jadi eh, nanti saya akan jelaskan. Karena ini adalah hal yang sangat penting untuk saudara pahami. Tapi mari kita mulai dulu dengan tiga kata pertama. Di situ Paulus menulis, kita tahu sekarang. Statement ini penting, Pak, Ibu. Kata tahu di situ bahasa Yunani menggunakan kata oidamen. Oidamen itu bukan sekedar tahu biasa, Pak, Ibu. Nah, kata tahu atau oidamen di situ artinya adalah begini. Setelah melampaui proses mengamati. Jadi waktu ngalami segala sesuatu, Paulus bilang setelah melampaui proses mengamati, akhirnya mereka tiba pada keadaan sadar dan paham. Ulang ya. Jadi apa yang terjadi di waktu sekarang? Berarti ada waktu sebelumnya. Sebelum tiba waktu sekarang, ini yang Paulus bilang, di waktu yang sebelumnya kami mengamati segala sesuatu. Sampai tiba di waktu sekarang, kami ada pada posisi sadar dan paham. Nah, untuk waktu sekarang, pertanyaannya adalah begini. Apa yang saudara dan saya sadari? Dua, apa yang saudara dan saya pahami? Itu selalu terjadi karena sebelum waktu sekarang, kita mengembangkan kebiasaan mengamati. Jadi waktu kita ngalami apa saja, ada pada keadaan apa saja, hal yang kemudian saudara dan saya harus kembangkan dalam hidupnya kita adalah kita harus terbiasa mengamati segala sesuatu. Supaya waktu saudara dan saya ada pada waktu sekarang, saudara dan saya ada pada posisi begini, sadar dan paham apa yang sudah terjadi melalui proses pengamatan. Nah, ini yang Paulus bilang, di waktu yang sekarang, setelah melampaui proses mengamati, akhirnya mereka tuh sadar dan juga paham bahwa itu yang tadi saya bilang, all things, segala sesuatu itu bekerja bersama-sama dengan satu target. Supaya pada akhirnya Tuhan punya kebaikan itu terjadi dalam hidupnya kita. Sekarang pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan Tuhan punya kebaikan? Nah begini Bapak Ibu, orang Kristen sampai dengan hari ini terbiasa
mengkaitkan Tuhan punya kebaikan cuman dengan fakta begini. Waktu kita berdoa, doanya kita dijawab. Waktu kita butuh pertolongan dari Tuhan, pertolongan itu datang. Lalu dalam tiap-tiap waktu, atas kehendak Tuhan, saudara dan saya mengalami apa yang disebut dengan istilah mujizat. Lalu kita bilang bahwa itu adalah kebaikan Tuhan buat kita. Itu betul. Tapi mari kita bikin kesepakatan dulu bahwa kebaikan-kebaikan kategorial itu sebenarnya adalah kebaikan-kebaikan kategorial yang dasar. Kalau mau berbicara tentang Tuhan punya kebaikan, saudara harus paham bahwa kebaikan Tuhan tidak bisa sekedar dikaitkan dengan doa dijawab. Kebaikan Tuhan tidak bisa sekedar dikaitkan dengan terjadinya mujizat dalam hidupnya kita. Nah, pemahaman ini harus kita pahami bersama dulu, baru nanti kita lanjut kepada apa yang dimaksud dengan kebaikan Tuhan, start dari ayat 28 sampai dengan ayat 30. Tapi sebelum kita masuk di situ, coba saudara perhatikan ya. Tadi Paulus bilang, setelah melampaui proses mengamati, akhirnya di waktu sekarang, mereka tiba ada pada keadaan sadar dan paham. Apa yang mereka pahami? Mereka paham bahwa segala sesuatu itu bekerja bersama-sama. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Karena saudara harus memahami ini. Segala sesuatu ini ternyata waktu mereka kerjasama, mereka mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata segala sesuatu di situ, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunani, menggunakan kata panta, atau bisa juga kata pasa, atau bisa juga kata pas, itu. Nah, apakah segala sesuatu? Segala sesuatu tuh pengertian yang pertama adalah begini Pak, Ibu. Apapun itu. Jadi kita suka bilang, udah pokoknya apapun lah. Nah, itu masuk dalam segala sesuatu. Apakah segala sesuatu? Cara apapun. Sudah? Apakah segala sesuatu? Sarana apapun. Atau alat bantu apapun. Apakah segala sesuatu? Siapapun. Jadi waktu Alkitab bilang segala sesuatu turut bekerja, Alkitab lagi bilang, saya ulang ya, Paulus akhirnya memahami dan sadar setelah melampaui proses mengamati bahwa apapun, cara apapun, sarana apapun, alat bantu, siapapun, siapa saja yang ada dalam hidupnya kita, ternyata tidak muncul tiba-tiba dan eh, tanpa tanpa maksud gitu. Enggak. Tidak pernah ada faktor kebetulan dalam hidup saudara dan saya. Ulang. Apapun, cara apapun, sarana apapun, alat bantu, dan siapapun, waktu mereka muncul dalam hidupnya kita, Alkitab bilang, yang ini nih bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya kita. Berarti saudara dan saya sekarang ini harus mulai terbiasa membangun sebuah perspektif bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya kita, ujung-ujungnya datangkan kebaikan buat kita. Cara apapun yang sedang terjadi dalam hidupnya kita. Jadi bagaimana cara orang memperlakukan kita, cara itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan buat kita. Sarana apapun, atau lebih tepatnya, alat bantu apapun yang sedang ada dalam hidupnya kita hari ini, ternyata targetnya adalah untuk datangkan kebaikan buat kita. Siapapun berkaitan dengan manusianya, mau itu orang-orang baik, mau itu orang-orang yang tampaknya tidak baik, mau itu orang-orang eh, bahasa saya yang tampaknya malaikat sekali, atau orang-orang yang tampaknya setan sekali. Nah, mereka ini kalau toh ada dalam hidupnya kita, saudara harus mulai menggarisbawahi kehadiran mereka. Target berikutnya adalah mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi ini dulu yang saudara dan saya perlu memahaminya. Sudah, Paulus bilang, setelah melampaui proses mengamati, dia sadar, dia paham bahwa segala sesuatu
bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Sekarang pertanyaannya, tadi saya sudah bilang, kebaikan Tuhan, saudara dan saya nggak bisa cuma batasi pada strata yang tadi itu. Doa dijawab, Tuhan baik. Eh, Mujizat terjadi, Tuhan baik. Pertolongan datang, Tuhan baik. Dia memang baik, tapi kebaikannya nggak bisa dibatasi cuma sampai pada titik itu aja. Sebab saya menyebutnya dengan istilah begini, Pak, Ibu. Ada bentuk kebaikan advance yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupannya kita dengan membiarkan segala sesuatu bekerja sama. Nah, mari kita lihat bentuk kebaikan advance yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita sesuai dengan ayat 28, 29, dan ayat 30. Kalau saudara baca ayat 28 baik-baik, saya ulang ya, saudara akan menemukan kebenaran ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita simpulkan saja, kita mengasihi Tuhan, Pak, Ibu. Sudah? Nah, apakah bentuk kebaikan pertama, advance, yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya kita? Yang pertama adalah begini, Pak, Ibu. Dia akan memastikan supaya saudara dan saya tetap ada pada posisi terpanggil untuk menyesuaikan diri dengan Tuhan punya rencana. Ulang, apakah bentuk kebaikan advance yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya kita? Dia akan membuat supaya pada akhirnya saudara dan saya tetap ada pada posisi ini nih. Menjadi orang-orang yang terpanggil untuk mengerjakan Tuhan punya rencana. Kata terpanggil di situ, Pak, Ibu. Bahasa Yunani menggunakan kata kletois. Kletois itu artinya adalah gini. Orang-orang yang dipilih dari sejak awal untuk dikasih jabatan pada pundaknya mereka. Supaya pada akhirnya dengan jabatan itu, saudara dan saya bisa mengerjakan Tuhan punya rencana. Nah, apakah rencana? Protesin. Protesin itu adalah Tuhan punya tujuan. Jadi Alkitab lagi bilang di ayat 28. Apapun itu, siapapun itu, cara apapun, sarana apapun akan kerjasama dalam hidupnya kita untuk menegaskan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih dari sejak awal untuk pikul jabatan dari Tuhan tentu saja. Jabatan itu Tuhan kasih untuk saudara dan saya dengan target supaya saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang bisa berhasil mengerjakan Tuhan punya tujuan dalam hidupnya kita. Makanya saya bilang, kebaikan Tuhan pada ayat 28, 29, 30 ini sudah naik pada kategorial kebaikan advance yang bukan sekedar jawab doa, tapi dia akan mengarahkan kita kepada kesadaran kita bukan orang biasa, Pak, Ibu. Kita pejabat. Saudara kalau baca dalam Alkitab, Alkitab ada bilang itu di salah satu ayat dalam Perjanjian Lama bahwa kita ini adalah pejabat dalam kerajaan Allah. Dengan target apa coba? Mencapai Tuhan punya tujuan. Nah, saudara harus ingat, sebagai orang-orang yang menerima jabatan dari Tuhan, target kita cuma satu, capai Tuhan punya tujuan. Sekarang kalau ditanya, apakah jabatan dari Tuhan buat hidupnya saudara dan saya? Banyak sekali jabatan kita, Pak, Ibu. Yang Tuhan kasih buat kita. Contoh, dalam Petrus, kitab Petrus. Petrus itu menulis bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Bayangkan ya, dalam satu statement Petrus bisa bilang, kamu imam, kamu raja, kamu terpilih, kamu kudus. Itu jabatan. Dalam Alkitab, kita dipanggil sebagai the saint, orang kudus. Kita dipanggil sebagai the righteous, orang benar. Kita juga dipanggil dengan istilah, you are the light of the world.
apa itu? Terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Nah, itu statement bahwa ada jabatan yang Tuhan memang letakkan pada pundaknya kita dengan target supaya saudara dan saya mencapai tujuan itu. Teruji sebagai imam, teruji sebagai raja, teruji sebagai orang benar, teruji sebagai garam, teruji sebagai orang-orang kudus, teruji sebagai orang-orang yang memang terpanggil untuk mengerjakan Tuhan punya tujuan. Nah, ini penting. Saudara tentunya paham bahwa kata dosa dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata hamartia, Pak, Ibu. Hamartia itu artinya adalah begini, meleset dari sasaran, gagal mencapai tujuan. Jadi kalau ditanya, kebaikan Tuhan pada tingkatan advance apa? Target utama Tuhan adalah begini, melalui dia punya karya penebusan, setelah kita ini ditebus, setelah Tuhan kasih buat saudara dan saya jabatan, yang Tuhan mau adalah begini, saudara dan saya tidak boleh menyimpang dari tujuan. Jangan meleset dari sasaran. Kita harus dikenal sebagai orang-orang yang whatever takes, kita harus dikenal sebagai orang-orang yang terfokus kepada mencapai Tuhan punya tujuan. Kalau sampai saudara dan saya tidak terfokus untuk mencapai Tuhan punya tujuan, selalu kita akan dikenal sebagai orang-orang yang meleset dari sasaran, gagal mencapai target, tidak sampai kepada tujuan. Nah, itu sebuah kehidupan berdosa. Tidak mungkin Tuhan tebus kita dengan darah yang mahal untuk tetap membuat saudara dan saya dikuasai oleh dosa dan pelanggaran sehingga gagal mencapai Tuhan punya tujuan. Makanya ini yang Alkitab bilang. Salah satu bentuk kebaikan Tuhan buat hidupnya saudara dan saya di ayat 28 pada kategorial advance adalah dia akan turut bekerja, segala sesuatu dalam hidupnya kita akan turut bekerja sama dengan target untuk mengingatkan saudara dan saya. Kita bukan orang biasa. Kita punya jabatan. Hiduplah sebagaimana layaknya seorang pejabat hidup. Jangan langgar aturan. Ikuti prosedur. Terfokus mencapai Tuhan punya tujuan dalam hidupnya kita. Kalau toh memang kita dipanggil sebagai the righteous in life, orang-orang benar dalam hidupnya kita, maka tujuan Tuhan adalah begini, terujilah di area itu, mahirlah di area itu. Kalau kita dipanggil sebagai orang-orang kudus, maka terujilah di area itu, mahirlah di area itu. Pada momen saudara dan saya terbiasa semakin dikenal oleh siapapun dalam hidupnya kita. Mau itu orang dekat, mau itu orang jauh, kita dikenal sebagai orang benar yang kualitas kehidupannya teruji pada titik yang sama sebenarnya. Tuhan sedang mengerjakan dia punya kebaikan untuk saudara dan saya. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang sedang sadar betul kita pejabat dan terfokus kepada tujuan. Siapapun terfokus untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya mereka. Siapapun teruji sebagai orang-orang yang hidup sesuai dengan jabatan. Maka pada titik yang sama, mari saya ulang, sebenarnya kebaikan Tuhan sedang terlaksana dalam saudara dan saya punya hidup. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat di ayat 29, Pak, Ibu. Kategorial kebaikan Tuhan yang kedua pada titik advance. Makanya garis bawahi ya, apapun, siapapun, cara apapun, sarana apapun akan bekerja bersama-sama untuk mengingatkan saudara dan saya. Kita punya jabatan. Kita dipanggil untuk kerjakan Tuhan punya tujuan. Jadi fokuslah sebagai orang yang berupaya mencapai Tuhan punya tujuan. Jangan meleset dari sasaran. Jangan terlatih untuk hidup berdosa. Kita harus terlatih sebagai orang yang mencapai Tuhan punya tujuan dalam hidupnya kita. Jangan hidup sembarangan, Pak, Ibu. Sekarang mari kita lihat di ayat 29. Apakah kebaikan Tuhan yang kedua yang berkaitan dengan kebaikan pada titik advance? Alkitab bilang, kita dipilih, sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kata serupa
Yunani bilang sumorphos. Sumorphos itu artinya adalah begini. Kita dibentuk. Untuk ngapain coba? Untuk supaya saudara dan saya segambar dengan Kristus. Memiliki gambaran Kristus dalam hidupnya kita. Sekarang apakah yang dimaksud dengan kata gambaran? Yunani menggunakan kata eikonos. Kita dibentuk oleh apapun. Kita dibentuk oleh siapapun. Kita dibentuk dengan cara apapun. Kita dibentuk dengan menggunakan sarana apapun. Targetnya supaya saudara dan saya memiliki gambaran Kristus dalam hidupnya kita. Pada saat saudara dan saya ditemukan punya gambaran Kristus di dalam kita, maka pada titik yang sama, kebaikan Tuhan pada tingkatan advance sedang terjadi pada kita. Ulang, apakah gambaran? Eikonos. Gambaran atau eikonos itu adalah begini. Kita dibentuk supaya kita punya profil, Pak, Ibu. Profilnya kita itu sama seperti Kristus. Kita bukan Kristus, tapi pembentukan akan membawa saudara dan saya untuk sama seperti Kristus. Dalam kategori apa? Profil. Dua, sifat. Jadi Alkitab bilang, apakah kebaikan Tuhan pada titik advance dalam hidup saudara dan saya? Ini yang Alkitab bilang. Ulang ya, apapun, siapapun, cara apapun, sarana apapun akan bekerja bersama-sama supaya saudara dan saya punya profil sama seperti Kristus, punya sifat sama seperti Kristus. Jangan-jangan saudara hari ini dan saya ketemu dengan manusia menjengkelkan dalam hidupnya kita. Ingat ini baik, ini tidak terjadi tiba-tiba atau kebetulan. Manusia menjengkelkan itu hadir dalam hidupnya kita untuk membiarkan kebaikan Tuhan terlaksana dalam hidupnya kita. Mereka harus ada supaya kita teruji, punya sifat, punya profil, sama seperti Kristus. Amin. Jadi kalau saudara bertemu dengan makhluk menjengkelkan, jangan buru-buru minta Tuhan panggil dia pulang lebih cepat. Jangan-jangan dia memang ada dalam hidupnya kita untuk ini nih, menggiring saudara dan saya kepada satu profil, satu sifat, sama seperti Kristus. Sudah? Apakah gambaran? Eikonos. Gambaran atau eikonos, pengertian yang kedua adalah begini. Supaya saudara dan saya punya pikiran sama seperti Kristus. Apapun cara, apapun sarana, apapun manusia, model apapun harus ada dalam hidupnya kita. Mereka akan kerjasama, bukan supaya saudara dan saya punya sifat, profil sama seperti Kristus, tapi ini yang Alkitab bilang. Yang kedua, supaya saudara dan saya punya pikiran sama seperti Kristus. Cara berpikir, cara melihat, cara menimbang, bagaimana bersikap, itu sama seperti Kristus. Gini Pak, Ibu, kasih mana untuk orang Israel pada masa itu gampang buat Tuhan. Tapi keluarkan Mesir dari mereka punya cara berpikir, itu butuh waktu. Kirim daging untuk mereka gampang banget buat Tuhan melakukannya. Tapi keluarkan mental budak dari mereka punya cara berpikir, itu butuh waktu. Makanya coba saudara perhatikan, apapun, siapapun, sarana apapun, cara apapun, rupanya bekerja sama
dengan target. Pikiran Kristus harus sangat mendarat dalam cara berpikir kita. Sebab begini Pak, Ibu, bagaimana mungkin saudara dan saya punya profil sama dengan Kristus, sifat sama dengan Kristus, kalau cara berpikir kita tidak bersesuaian dengan Kristus punya cara berpikir. Perspektif yang terbangun di dalam kita tidak bersesuaian dengan Kristus punya perspektif. Makanya, pada waktu saudara dan saya hadapi apa saja dalam hidupnya kita, coba uji ulang. Bagaimana kita berpikir? Bagaimana kita memilih, memutuskan untuk bersikap? Bagaimana saudara dan saya memutuskan keputusan-keputusan, mengambil pilihan-pilihan? Itu bergantung dari bagaimana kita berpikir. Makanya Alkitab bilang, kalau sampai kita mau berbicara tentang Tuhan punya kebaikan pada level advance, maka ini kebaikan Tuhan. Dia akan membiarkan segala sesuatu bekerja bersama-sama dengan target. Saudara dan saya punya cara berpikir harus seperti Kristus. Amin. Coba-coba. Kita tahu ini kan Pak, Ibu. Kekuatan manusia ada pada cara berpikirnya. Kalau cara berpikir kita salah, salahlah seluruh perjalanan hidupnya kita. Kalau cara berpikir kita rendah, maka rendahlah cara hidupnya kita. Tapi kalau cara berpikir kita dikuasai oleh kebenaran, cara berpikir kita adalah cara berpikir yang tinggi, yang bersesuaian dengan Tuhan punya standar, maka berkualitaslah hidupnya kita. Amin. Jadi dengarkan ini baik. Saya harus ulang untuk membawa saudara dan saya melihat bagaimana Tuhan merancang kebaikan dengan sangat hebat untuk diberlakukan dalam hidupnya kita. Ingat, dia bukan sekedar bikin mujizat. Dia lagi berupaya untuk membawa saudara dan saya ada pada posisi satu pikir, satu perspektif, seperti Kristus punya cara berpikir. Sekarang apakah yang dimaksud dengan kata gambaran atau eikonos? Eikonos atau gambaran itu artinya adalah begini. Sebuah keadaan di mana saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang berkuasa dan memerintah seperti Kristus. Apakah bentuk kebaikan advance Tuhan buat kita? Tuhan akan membiarkan segala sesuatu bekerja bersama sampai saudara dan saya ada pada titik ini. Berkuasa dan memerintah. Banyak orang percaya mengakui Kristus sebagai Tuhan. Banyak orang percaya paham betul bahwa Tuhan meletakkan dia punya kuasa dalam hidupnya kita. Tahu itu. Tapi dalam praktek hidup tiap-tiap hari, orang tidak berjalan dalam kuasa, Pak, Ibu. Orang tidak memerintah. Padahal dari sejak kitab Kejadian, kalau sudah baca pasal-pasal penciptaan, sudah paham betul, sudah akan menemukan fakta ini. Tuhan memberkati kita untuk target-target kan dalam hidupnya kita. Apa coba? Berbuah, be fruitful. Kemudian yang lain, Alkitab bilang apa? Untuk kamu berkuasa, taklukkan segala sesuatu. Hidup berkuasa dan hidup memerintah. Tahukah saudara apa yang dimaksud? Contoh, apa yang dimaksud dengan hidup berkuasa? Salah satunya adalah begini. Berkuasa itu pengertiannya, salah satunya adalah begini. Sebuah kehidupan di mana saudara dan saya akhirnya ditemukan sebagai orang yang mahir mengelola apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kapan kita tahu kita sedang hidup berkuasa dan hidup memerintah, hidup segambar dengan Kristus. Pada saat saudara dan saya ditemukan sedang mahir untuk mengelola apa saja yang Tuhan percayakan buat kita. Mengelola waktu, mengelola isi berpikir, mengelola perasaan, mengelola uang, mengelola keluarga, mengelola pekerjaan, mengelola usaha, mengelola pasangan, mengelola diri sendiri, mengelola didikan bagi anak, mengelola pelayanan. Coba, apapun yang ada dalam hidupnya kita, kalau kita mahir mengelola, itu yang Alkitab bilang. Saudara dan saya sedang bergerak
dalam kuasa dan memerintah. Bayangkan ya, waktu saudara dan saya gagal mengelola, rusaklah hidupnya kita. Tuhan tidak menebus kita untuk kemudian membiarkan kita rusak hidup. Enggak. Dia tebus saudara dan saya. Lalu dia mulai memberlakukan dia punya kebaikan dalam hidup kita. Bukan cuman kebaikan dasar. Dia naik pada kebaikan advance. Dia berupaya untuk membawa saudara dan saya ada pada titik ini, Pak, Ibu. Mulai ada pada posisi berkuasa dan memerintah. Tahu mengelola segala sesuatu supaya pada akhirnya berhasil dalam segala sesuatu, seperti hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, hikmat yang bekerja di dalam kita. Makanya coba pertimbangkan ini. Saudara dan saya hari ini hidup berkuasa enggak? Contoh, mahir mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita enggak? Hidup berkuasa dan memerintah. Kalau dalam bahasa Ibrani, salah satu pengertiannya adalah begini. Terfokus, bisa menghadapi apa saja, dan terlatih untuk menang. Itu berkuasa dan memerintah. Jadi waktu saudara dan saya bisa mengelola segala sesuatu, pada titik yang sama, kebaikan Tuhan lagi terlaksana pada kita. Waktu saudara dan saya, Alkitab bilang gini, bisa hadapi apa saja, dan menang waktu menghadapi apa saja. Sebenarnya, pada titik yang sama, kebaikan Tuhan lagi terlaksana dalam hidupnya kita pada titik advance. Itu itu contoh-contoh hidup berkuasa dan memerintah. Begini Pak, Ibu. Dari mana saudara dan saya tahu bahwa kita hidup berkuasa dan memerintah? Waktu kita menghadapi persoalan yang berat, sikapnya kita benar. Kita menang menghadapi persoalan berat. Kita nggak putus asa. Kita nggak menyerah. Kita nggak lari dari masalah. Kita nangis, tapi nggak cengeng. Pada titik itu sebenarnya, kebaikan Tuhan sedang terlaksana dalam hidup kita pada titik advance. Makanya coba pertimbangkan. Sejauh saudara dan saya melangkah sampai dengan hari ini. Sampai dengan waktu sekarang. Tahu apa? Kan tadi Paulus bilang, kita tahu sekarang. Saudara dan saya sudah ada di waktu sekarang nih. Pertanyaannya, tahu apa? Tahu nggak bahwa, ulang, cara apapun, siapapun, apapun itu, sarana apapun, dalam hidupnya kita, di waktu-waktu ini, sampai dengan waktu sekarang, sedang bekerja. Targetnya, membawa kita kepada kesadaran. Kita pejabat, fokus pada tujuan. Membawa kita kepada kesadaran. Kamu harus punya sifat sama seperti Kristus. Kamu harus menjadi orang, saudara dan saya harus menjadi orang yang satu profil dengan Yesus. Saudara dan saya harus punya cara berpikir sama seperti Kristus. Saudara dan saya harus ditemukan berkuasa dan memerintah dalam hidup yang Tuhan percayakan buat kita hari ini. Kalau sakit, jangan cengeng. Kalau sakit, tumpang tangan pada tubuh. Ucapkan kesembuhan. Oleh bilur-bilur Kristus, kita sembuh. Hidup berkuasa, hidup memerintah. Kalau berhadapan dengan tembok, jangan mundur, jangan lari. Terobos temboknya atau lompati temboknya. Itu orang yang berkuasa dan orang yang memerintah. Kita nggak didesain untuk tertunduk kalah. Kita didesain untuk kepala tegak, hadapi apa saja, dan menang. Pada titik itu, saudara dan saya sedang mengalami kebaikan Tuhan, titik advance, menjadi orang-orang yang bergerak dalam kuasa dan memerintah. Amin. Sekarang mari lihat ayat 30. Di ayat 30, Alkitab bilang, mereka ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya dari semula, mereka juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya dari semula. Bagaimana Pak, Ibu? Kalimat terakhir. Mereka juga
dimuliakannya. Tahukah saudara kebaikan Tuhan pada titik advance yang ketiga, ayat 30? Kita dimuliakan oleh Tuhan. Dari tadi kita nyanyi, Tuhan dimuliakan oleh kita. Itu udah biasa. Tapi kita dimuliakan oleh Tuhan. Itu one of the kind. Itu nggak umum. Makanya perhatikan. Saya ulang. Sudah tiba di waktu sekarang. Tahu apa? Tahu nggak? Tidak pernah ada faktor kebetulan dalam hidupnya kita. Segala sesuatu lagi kerja nih. Apapun, cara apapun, siapapun, sarana apapun, lagi kerjasama. Supaya, saya ulang lagi dari awal Pak Ibu. Saudara dan saya sadar, kita pejabat. Jangan hidup sembarangan. Fokus pada tujuan. Itu kebaikan Tuhan. Dua, saudara dan saya ada pada posisi segambar dengan Kristus. Satu profil, satu sifat dengan Kristus, satu cara berpikir dengan Kristus, hidup berkuasa dan memerintah. Tapi kebaikan Tuhan yang ketiga, ayat 30, saudara dan saya akan dimuliakan oleh Tuhan. Kalau ayat 28 kita sudah biasa main di area itu, ayat 29 kita sudah biasa main di area itu, maka di ayat 30, kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya adalah kita dimuliakan oleh Tuhan. Dimuliakan, bahasa Yunani menggunakan kata edosaksen. Edosaksen, Pak, Ibu, itu artinya adalah gini. Saudara dan saya akan dibuat oleh Tuhan menjadi orang besar dan orang terhormat. Kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita berinteraksi, orang finally akan mengenal kita sebagai orang besar dan orang terhormat. Pada titik itu sebenarnya kebaikan Tuhan dalam bentuk advance sedang terjadi dalam hidupnya kita. Kenapa dari tadi saya bilang kebaikan Tuhan dalam bentuk advance? Sebab dibutuhkan tangan Tuhan bekerja untuk membawa kita menikmati kebaikan Tuhan pada level yang berbeda. Ini bukan sekedar dapat mana, ini bukan sekedar makan daging. Ini ada pada posisi dibuat oleh Tuhan menjadi orang besar dan juga orang terhormat. Itu kebaikan Tuhan. Apakah dimuliakan? Dimuliakan, edosaksen. Itu artinya adalah begini. Tuhan mengakui saudara dan saya adalah the man of value. Orang lain mengakui saudara dan saya adalah the man of value. Itu dimuliakan. Apakah dimuliakan? Edosaksen. Pengertian yang ketiga adalah begini. Nama saudara dan saya akan dibuat oleh Tuhan. Terkenal dan termasyur. Nggak usah jauh-jauh. Terkenal di dalam keluarga. Termasyur di dalam keluarga sebagai the man of value. Orang besar, orang terhormat. Tuhan akan membuat namanya kita termasyur, terkenal. Di mana? Amongst the community. Di tengah-tengah komunitasnya kita dikenal sebagai the man of value. Kita dikenal sebagai orang-orang yang orang besar, orang terhormat. Di tempat kita bekerja, di tempat kita pelayanan, di dalam society kita dikenal sebagai the man of value, kita dikenal sebagai orang besar, orang terhormat. Kalau sampai itu terjadi, itu Alkitab bilang, Tuhan sedang mengerjakan kebaikan buat saudara dan saya. Kita dimuliakan oleh Dia. Mengulang statement Paulus. Kita tahu sekarang. Pertanyaannya adalah begini. Saudara, tahu apa sekarang? Tahu nggak bahwa Tuhan sedang membawa saudara dan saya
untuk menikmati kebaikan dari pihak dia pada posisi advance. Amin. Sekarang, ayat terakhir. Kejadian pasal 50, Pak, Ibu. Saya pikir saya harus mengangkat ayat ini. Kejadian 50, ayat 15 sampai 21. Rada panjang memang, Pak, Ibu, tapi saya pikir saya perlu baca. Ini tuh contoh dalam perjanjian lama. Jadi, contoh dalam perjanjian lama yang memberitahukan kepada kita fakta perjanjian baru yang Paulus ajar. Kejadian 50 ayat 15, saya baca terus sampai 21 ya, Bapak Ibu. Coba, saudara perhatikan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 16, sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allahmu, Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, so aku inikah pengganti Allah? Memang, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 21, jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Coba-coba, saudara perhatikan ayat 20. Perhatikan ya. Yusuf tuh bilang begini, kamu memang bikin jahat sama saya, tapi Tuhan bikin baik untuk saya. Terjadi di waktu kapan? Sekarang. Tadi Paulus bilang apa? Kita tahu kapan? Sekarang. Bahwa apa? Allah turut bekerja. Untuk ngapain? Datangkan kebaikan. Sudah lihat korelasi? Yusuf ngalami? Sudah? Tidak. Apakah dia alami di waktu sekarang? Tidak. Dia ngalami banyak hal di masa sebelum kata sekarang. Tapi di waktu sekarang, dia bisa keluarkan statement. Tuhan, kamu bikin jahat, tapi Tuhan bikin baik. Untuk waktu kapan? Untuk waktu sekarang. Lihat, coba. Kembali ke ayat 15. Saudara tahu kan apa yang terjadi? Yusuf itu disebut sebagai, kalau saya menyebut Yusuf dengan istilah golden boy. Saudara bayangkan ya, dia tinggal satu rumah dengan saudara-saudaranya, dan Alkitab bilang, cuman Yusuf yang pakai jubah maha indah. Dia diperlakukan istimewa oleh bapaknya. Sebagai anak yang diperlakukan istimewa, pasti itu Pak, Ibu, terima fasilitas hebat, nggak susah, segala sesuatu ada. Karena diperlakukan istimewa, golden boy. Sampai satu hari Yakub bilang sama Yusuf, tolong pergi lihat saudara-saudaramu dulu. Yusuf akhirnya pergi dan Alkitab bilang, waktu dia pergi mengunjungi saudara-saudaranya, dia menggunakan jubah maha indahnya. Karena dia mengalami menerima perlakuan istimewa dari bapaknya. Itu yang bikin saudara-saudaranya iri hati pada Yusuf kan? Sampai waktu Yusuf datang mendekati mereka, apa yang kemudian terjadi?
Anak istimewa ini, Golden Boy ini, dimasukkan dalam sumur, Pak, Ibu. Pernahkah Yusuf masuk dalam sumur sebelumnya? Enggak. Hidupnya Yusuf pasti baik-baik aja tuh. Menyenangkan banget. Diperlakukan istimewa. Tiba-tiba out of the blue, nggak ada angin, nggak ada hujan, masuk sumur. Tiba-tiba nggak ngapa-ngapain, dikeluarkan dari sumur. Apakah dia punya kisah pilu selesai? Tidak. Ini yang Alkitab bilang. Saudara-saudaranya jual Yusuf kepada kafilah yang lewat dan menjual dia sebagai budak. Bayangkan ya, dari anak istimewa, masuk sumur itu udah menyakitkan. Tapi dijual sebagai budak, itu lebih menyakitkan. Makanya kalau saudara baca di Kejadian pasal 42 ayat 21, Alkitab bilang, Yusuf itu sesak hati. Gara-gara apa coba? Coba kita lihat ya. Kejadian 42 ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adiknya kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana ngapain? Sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Jadi waktu Yusuf dibuang ke dalam sumur, hatinya sesak banget. Dia mohon belas kasihan, tapi nggak didengar. Dia dijual sebagai budak, memohon belas kasihan saudara-saudaranya, tapi nggak didengar. Saudara tahu kan, budak pada zaman Yusuf hidup nggak punya nama, nggak punya identitas, nggak punya suara, nggak punya masa depan, nggak punya hak, hilang semua. Budak sama dengan benda, anak istimewa, dibawa turun masuk dalam sumur, dibawa turun lagi jadi budak. Sudah sampai di Mesir, Yusuf pinter kerja, dijual sebagai budak di rumah Potifar, pinter kerja. Hasilnya, Potifar mempercayakan segala sesuatu untuk dikelola oleh Yusuf, kecuali istrinya Potifar. Nah, dari budak, masih tetap budak, tapi hidup mulai enak tuh. Lalu kemudian difitnah, nggak bikin salah, difitnah. Sudah, baru bernapas dikit, turun lagi masuk penjara. Udah jadi budak, masuk penjara pula. Sudah, berikutnya, tolong orang dalam penjara, tapi nggak diingat kebaikannya. Sudah, ini yang Paulus bilang. Setelah melampaui proses mengamati, akhirnya kita sadar dan paham bahwa apapun, cara apapun, sarana apapun, siapapun akan bekerja bersama-sama untuk ngapain? Datangkan kebaikan buat kita. Hasilnya berikutnya, setelah dia ada di penjara, yang terjadi adalah dia naik, Pak, Ibu. Kemudian menjadi penguasa di Mesir. Penguasa saja? Tidak. Saya mendorong Bapak Ibu baca ulang kisah Yusuf. Alkitab bilang, Yusuf bukan sekedar penguasa. Yusuf diperlakukan atau dikenal seperti sebagai bapaknya Firaun. Firaun itu orang nomor satu di Mesir. Tapi Yusuf adalah bapaknya Firaun. Coba, lebih di atasnya Firaun. Yusuf bilang apa? Firaun ikut. Siapa ini? Budak. Budak di tanah orang berubah jadi penguasa. Pada waktu dia jadi penguasa, orang yang bergerak dalam kuasa dan memerintah, saudara perhatikan, sifatnya Yesus banget. Cara berpikirnya Yesus banget. Sudah? Apalagi? Profilnya Yesus banget. Contoh,
Waktu saudara-saudaranya berpikir dia bakal balas dendam buat mereka saat dia sudah menjadi penguasa. Coba, jawaban Yusuf adalah ayat 19. Nggak usah takut. Aku inikah pengganti Allah? Pengganti Allah itu maksudnya begini. Nggak usah takut. Saya nggak akan hukum kamu. Saya nggak akan hakimi kamu. Coba lihat, Yesus banget kan? Dia diperlakukan sangat tidak manusiawi, tapi apa yang kemudian terjadi? Alkitab bilang, sementara saudara-saudaranya berpikir dia dendam pada mereka, Yesus bilang, saya bukan hakim, saya tidak akan hukum kamu. Dia merdeka dari apa coba? Dari dendam. Lalu lihat dia punya cara berpikir. Kamu memang bikin jahat sama saya, tapi Tuhan ganti itu. Datangkan kebaikan untuk saya. Kapan? Di waktu sekarang. Untuk ngapain? Sebuah tujuan besar. Memelihara hidup sebuah bangsa. Jadi lihat, orientasinya pada tujuan. Hidupnya Yesus banget sifatnya. Cara berpikirnya Yesus banget. Target kemudian, dia dimuliakan Pak Ibu. Sampai hari ini, nama Yusuf kita bicarakan sebagai orang terhormat. Sampai hari ini. Itu dimuliakan. Jadi Yusuf pada waktu hidup tampaknya mengalami kisah pilu. Enggak, kisah pilu itu bekerja sama untuk target mendatangkan kebaikan bagi dia. Sampai pada titik dia dimuliakan oleh Tuhan. Dia udah mati tuh Pak, ibu dia udah meninggal tuh. Tapi namanya sampai hari ini masih dikenal sebagai orang terhormat, orang besar. Sudah? The man of value. Orang yang namanya terhormat, namanya termasyur. Namanya disegani oleh kita. Sudah meninggal, tapi masih dimuliakan oleh Tuhan. Gini, kita lahir gak bisa desain. Dari keluarga siapa, eh, mau lahir dengan cara apa, kita nggak bisa desain. Tapi tentang kematiannya kita, saudara dan saya bisa mendesainnya dari sekarang. Apa? Bentuk kematian apa yang kita rencanakan? Mati sebagai orang terhormat atau tidak terhormat? Mati sebagai orang besar atau orang tidak besar? Mati sebagai orang yang dikenal sebagai the man of value atau orang yang terbiasa langgar nilai? Mau mati sebagai siapa? Nah, kita bisa rancang hari ini dengan proyeksi berpikir bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Yusuf telah melakukan, menghidupi Roma pasal 8, 28, 29, 30. Bagaimana dengan kita? Makanya pertanyaan penting untuk saudara dan saya ajukan buat diri sendiri adalah begini. Tahu apa sekarang? Atau bukan sekedar pertanyaan, pernyataan. Kita bisa ajukan untuk diri sendiri. Pernyataannya kita adalah, sudah tahu kan sekarang bahwa siapapun, apapun, cara apapun, sarana apapun akan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dari pihak Tuhan buat hidup kita, bukan cuma main di permukaan, dibawa kepada titik advance. Amin. Jadi, jangan melihat hidup sebagai sesuatu yang saudara dan saya tidak syukuri. Hari ini kita perlu melihat hidupnya kita sebagai sesuatu yang kita syukuri. Karena dalam hidup ini, setelah melampaui proses pengamatan, akhirnya kita sadar dan paham bahwa di atas segala sesuatu, Tuhan lagi mengerjakan kebaikan advance dalam hidup saudara dan saya. Amin. Sudah, saya selesai. Baik, saya ajak Bapak Ibu kita berdoa sebentar untuk firman yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Kami berdoa kiranya firman ini termeterai solid dalam pemahaman kami, dalam perenungan kami. Tolong kami, kasih kekuatan bagi kami ya Tuhan.
supaya kami terkenal sebagai pelaku-pelaku firman dan bukan pendengar saja. Bawa kami kepada mata terbuka untuk menyadari bahwa tidak pernah ada faktor kebetulan dalam hidupnya kami. Apapun, siapapun, cara apapun, sarana apapun, akan bekerja bersama-sama untuk membawa kami menikmati kebaikan advance dari Tuhan buat hidupnya kami. Membawa kami kepada kesadaran. Kami pejabat dalam kerajaan Allah. Kami tidak bisa hidup sembarangan. Kami harus fokus mencapai Tuhan punya tujuan dalam hidup kami. Tolong kami dengan kekuatan Tuhan supaya pada akhirnya, kemanapun kami pergi, di mana saja kami berada, kami semakin memiliki sifat Kristus, profil yang serupa seperti Kristus, cara berpikir kami seperti Kristus, gampang mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti Yusuf pun melakukannya, tidak menyimpan dendam. Bantu kami untuk berjalan dalam kuasa dan juga memerintah dalam hidup kami tiap-tiap hari. Sampai pada akhirnya kami ada pada posisi dimuliakan oleh Tuhan. Seperti Tuhan melakukannya buat Yusuf. Kami berdoa biarlah sampai pada akhirnya semua orang bisa paham bahwa Tuhan memang telah berlaku baik dalam hidup kami. Bukan sekedar permukaan. Tuhan bawa kami menikmati kebaikan advance. Waktu kami memilih untuk taat kepada Tuhan, berkati kami dengan cara yang ajaib. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.